Teman-temanku sendiri Hmm. juga bilang gini, kamu apa nggak ketinggian ambil di sana? Yakin, kamu nggak sayang kesempatanmu gini? Soalnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Master Prima. Bertemu lagi dengan saya, Sarah. Hari ini kita mempunyai segmen baru, yaitu Alumni Sharing Session. Jadi di Alumni Sharing Session ini kita akan ngobrol-ngobrol sama alumni-alumninya Master Prima yang sukses di PTN, sukses di kedinasan, maupun sukses menjadi pegawai negeri sipil. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat-hangatnya, yaitu perubahan di UTBK SBMPTN 2020. Jadi kita akan ngobrol dan tips dan triknya kayak gimana sih untuk bukan hanya lulus, bukan hanya lulus di UTBK, tapi juga bisa mendapatkan nilai yang maksimal, karena perubahan-perubahan yang terjadi ini membuat kita sebagai siswa, para sahabat Master Prima harus memilih PTN-PTN favorit, PTN-PTN yang diinginkan di awal sebelum tes seleksi. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan ngobrol sama salah satu alumni Master Prima Wilis, yaitu Adinda Virga. Baik, akan saya undang dulu. Ya, jadi Dinda ini adalah alumni Master Prima Wilis dan sekarang sedang menjadi mahasiswi di Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional. uh, Angkatan 2019. Ya, halo, assalamualaikum Dinda. halo, waalaikumsalam. Iya, gimana sehat ya Din? Alhamdulillah. Mbak Sarah Hmm, sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi ini masih libur ya? Aku masih UAS sih sekarang. Oh, masih Belum luas. libur. Oke. Terus untuk masuknya lagi kuliahnya yang konvensional Kalau belum? kalau semester 3 harusnya September. Nah, itu harusnya sih kalau pemberitahuan awal offline, tapi belum ada Hmm, kepastiannya kayak gitu. oke, ya. Oke, langsung aja ya. Kita mulai. Jadi diterima di PTN favorit itu salah satu impiannya banyak siswa-siswi apalagi yang udah mau lulus SMA atau SMK. Nah, Iya. dari awal tuh Dinda ini kan kayaknya udah punya impian nih, pinginnya tuh masuk Universitas Indonesia gitu ya. Kira-kira apa sih pertimbangannya dari awal? Apakah emang sudah pingin masuk ke UI itu kenapa gitu dari awal? Hmm. Eh, Gini, jadi sebenarnya kalau aku sendiri tuh baru kepikiran pengen masuk UI, apalagi di Mm-mm. HI itu waktu kelas 12. Soalnya waktu Oke. kan aku dari IPA, jadi kayak kelas 10-11 Mm-mm. tuh masih mikirnya aku mau ambil jurusan IPA. Kayak dulu aku pengennya teknik kimia awalnya. Terus ada yang lucu sih, dulu waktu kecil kan aku suka baca majalah Bobo. Nah, Mm-mm. salah satu artikel di majalah itu yang aku inget banget itu bahas tentang diplomat. Oh, Tiba-tiba kayak oke. itu galau banget kayak apa aku beneran pengen ke teknik kimia ya. Akhirnya Mm-mm. kayak pikir-pikir lagi, cari-cari jurusan apa. Bahkan aku kayak pernah di internet yang kayak tes jurusan Mm. apa yang cocok buat kita sesuai Mm. kepribadian. Dan itu dapatnya Terus apa juga waktu itu? apa ya pokoknya yang sosial sih karena emang akunya kan Sosial. suka Oke. akhirnya jadi Mm. kayak kepikiran oh iya kalau kita cari-cari akhirnya kepinginnya di HI. Terus Oke. kalau UI-nya sendiri sih Mm-mm. dulu juga nggak tahu ya HI yang bagus banget. Akhirnya aku research di UI, Mm. di UGM, Unpad gitu kan banyak yang bagus juga. Ya, Terus dan yang pasti kalau kita naruh impian tuh yang tinggi kan. Menurut aku ya yang paling benar-benar. bagus tuh. Jadi kayak aku juga mikir aku pengen Mm. bawa mamaku ke sini gitu. Itu aja Mm. sih. Oke, iya. Jadi flashback sedikit ya. Jadi Dinda ini salah satu siswa dulu aku sempat ngajar masuk di kelasnya dan memang di antara teman-temannya yang lain tuh Dinda yang masang targetnya Universitas Indonesia ya. Jadi dari awal memang kayaknya udah target impiannya itu emang di situ gitu tinggi banget. Sedangkan yang teman-temannya mungkin yang masih di luar di dalam kota Malang aja gitu.
Mm. Oke, terus kalau misalnya kan ini kamu dari IPA kan ya SMA-nya, jadi belajar IPS Iya, itu cuman di masa prima aja ya, jadi di bimbel aja ya. iya. Iya, itu gimana? Ada kesulitan nggak? Kan harus siapin dari awal untuk sosialnya itu. Eh, Kalau kesulitan sih paling di awal, oh ada sih kayak pernah waktu di awal itu pasti kan Oh, mikir kayak banyak banget yang harus dipelajarin. Akhirnya waktu itu cara yang aku lakuin itu aku cari di internet kayak mm, apa materi apa sih yang biasanya keluar di SBM kan nggak mungkin keluar semua kan. Nah itu baru ya. aku catetin tuh apa aja yang keluar karena kayak udah nggak mungkin banget belajar semuanya karena waktunya Mm, juga mepet kan. Terus masalah lagi yang aku awalin tuh kayak di pertengahan hampir akhir kan pasti ada demo kan, demotivation ya. kayak udah Mm, males mm, mm, banget. Apa aku salah ngambil ya? Ini bener nggak sih? Gitu-gitu. Terus kalau kayak gitu waktu itu aku kayak ngobrol sama mama. eh Ma, aku merasa kayak aku takut gak bisa. Kan waktu itu juga gimana ya kan lingkungannya juga nggak terlalu banyak yang ke UI gitu. Teman-temanku sendiri mm. juga bilang gini, kamu apa nggak ketinggian ambil di sana? Yakin? Kamu nggak sayang kesempatanmu gini? Soalnya waktu di SNM juga kan, iya SNM ku aku Gagal ya. daftarin HIU itu kan udah kayak nggak mungkin banget keterima kan. Dan teman-temanku kayak merasa, teman-temanku banyak yang bilang kayak kamu buang-buang kesempatan banget sih kayak gitu-gitu. Mm, Terus itu kayak bikin kasih tekanan sendiri sih ke aku sampai di titik aku nggak mau ngomong ke orang aku pengen kuliah di mana. mm. Karena Tapi resiko ntar walaupun kalau aku gagal nggak mau gitu ya. ngomong itu, Mm, tapi walaupun aku nggak mau ngomong, dalam hatiku sendiri aku tetap tetap netapin, oh aku pengen ke sini gitu. Jadi kayak ya udahlah mereka cukup tahu kalau nanti aku udah berhasil gitu. oke, iya. Jadi iya sih dari awal emang kayak aku juga sempat kan nanyain kayak, oh yakin ya ya. Emang sih kita Heeh. harus ngeset mimpi di paling tinggi ya. Jadi kayak kita nggak boleh setengah-setengah buat ngeset mimpi gitu. Cuman emang waktu itu karena di antara yang lain gitu, mungkin yang lain masih mungkin ke Universitas Brawijaya atau ke Universitas Erlangga gitu. Emang yang stand out itu emang Dinda gitu. Jadi hmm, ya emang agak-agak mungkin Dinda juga agak goyah ya dulu ya. Oke, ya. Terus kita masuk ke UTBK nih kan ini udah mau masuk ke SBMPTN 2020 ya, walaupun memang banyak perubahannya. Gitu. Jadi mungkin kalau Dinda dulu bisa diceritain persiapannya apa aja menjelang hari H UTBK itu apa aja yang disiapin? Oh, kalau menjelang hari H sih, yang paling penting kalau menurut aku siapin mental. Soalnya kayak Hmm. seberapa banyak pun kamu belajar sebelumnya, kalau mental kamu nggak siap di hari hanya itu percuma gitu loh. Materi yang kamu pelajarin bisa hilang semua, bisa nggak ingat sama sekali. Jadi kayak waktu itu sih yang aku siapin mentalnya kayak ya udah yang penting aku lakuin yang terbaik dan pokoknya waktu tes itu jangan mikirin target kayak target aku harus masuk Hmm. ini aku harus ini kalau menurutku itu nggak usah yang penting kayak waktu tes tuh oh pokoknya aku harus lakuin yang terbaik yang aku bisa jadi biar kita fokus buat kerjain sekonsen apapun itu jadi gitu terus kalau belajar aku masih belajar beda sama orang-orang yang biasanya kayak menjelang ujian gak belajar Oh, refreshing gitu oh, kalau aku oh, sendiri oh, oh. masih belajar tapi kayak review entah review materi review soal pakai cara yang aku paling nyaman dan aku paling nyaman waktu itu nonton video-video YouTube gitu kan banyak Oke. pembahasan-pembahasan menjelang jadi aku kayak gitu sih. Oke, jadi kalau Dinda dulu sistemnya kayak gimana? Jadi tes dulu, terus keluar nilai ya, atau gimana? Iya, iya kalau aku dulu tes dulu, terus keluar nilai, sampai jangka waktu udah selesai nanti ada waktu sendiri tuh mulai pendaftaran SBM. Kalau tahun sekarang kayak balik ke tahun sebelumnya kan ya? Iya, jadi dulu itu kalau dulu keluar nilai kan Dinda ikut 2 kali atau 1 kali tesnya? Dua kali, dua kali. 2 kali. Itu berarti 1 kali itu udah keluar nilai, terus tes lagi atau gimana? Iya, satu kali. Jangka waktu keluar nilainya sih setelah aku tes yang kedua sih. Hmm. Kayaknya nggak tahu Oh, deh, pokoknya nggak salah ya. Habis tes, terus nanti mm, tes sesi pertama selesai keluar nilai, terus dibuka tes sesi yang kedua. oh, Terus oke. keluar. Dan itu kalau pas 2 kali itu tesnya
yang 1-2 tuh apakah soalnya sama? Beda banget. Beda Lebih susah banget. yang kedua. Mm-mm. Kalau menurut aku ya, soalnya Oh, katanya sih waktu itu ada kabar kalau banyak yang bocor gitu soalnya. Tapi soalnya emang susah. Jadi kalau oh, pribadi waktu itu nilai UTBK aku yang kedua turun. Nggak terlalu banyak. Ya, lumayan banyak sih, tapi nggak banget. Oke, waktu itu Dina dapat berapa sih? 600 ya? Berapa nilainya? Masih ingat nggak? Ya, 688. Ya, kalau untuk UTBK yang tahun kemarin itu kira-kira kesulitannya di mana, Din? Yang paling membuat kamu mungkin menghabiskan waktu lumayan banyak di pelajaran apa? Bahasa Indonesia sih TPS yang penalaran-penalaran. Tapi yang pakai Penalaran. cerita. Dia menjebak Oke. gitu soalnya. Terus Mm, eh, mm, 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 mm. kebanyakan juga yang kumulatif penghitungan. Itu kadang ada satu soal yang menjebak banget. Jadi ya Hmm. mungkin kayak di gitu-gitu sih. Terus kan kalau tahun ini TPS aja ya. Kalau aku dulu kan ada yang Tahun ini TPS bukan saja. TPA. Mm, Di TPA itu juga kan kayak gitu. Soalnya waktu itu kan mm, waktunya udah singkat kayak mm. 18 menit kayaknya harus ngerjain 20 soal saya ingat tuh. Dan itu Mm, mm, termasuk mm. matematikanya matematika banget. Oke. Jadi kalau misalnya untuk tahun ini, sebenarnya tahun kemarin juga yang paling susah TPS-nya malah ya. Kalau TKA-nya mungkin Mm-mm. masih agak gampang lah ya. Kan kalau TKA tuh apa yang udah kita pelajari maksudnya Sesuai bener-bener sesuai sama. bidangnya ya. Iya, Oke, oke, kalau oke. TPS kan bener-bener harus dipikir pakai logika, nalar gitu. Mhm. Oke, iya. Eh, Kira-kira ada tips-tips nggak, Din, buat eh, adik-adik nih sahabat Mas Prima yang lagi galau? Ini kan soalnya harus milih nih, harus milih PTN dulu nih Iya. sebelum tes, dan nanti juga mereka nggak bisa tahu nih nilainya berapa. Jadi pengumumannya cuma lulus atau nggak lulus aja gitu. Jadi kira-kira mungkin ada tips-tips buat milihnya, apakah di ya atau akreditasinya atau apanya gitu. Mungkin bisa dikasih tips dari Dinda sendiri. Kalau tips dari aku buat milih PTN-nya itu pasti harus pertimbangin akreditasi PTN atau jurusan kalian tuh gimana, terus nanti prospek kerjanya kemana, terus kayak itu buat milih kalian pengen kemananya. Terus kalau buat kalian diri kalian sendirinya, Hmm. milihnya tetap harus yang rasional. Sebenarnya nggak apa-apa sih yang irasional, maksudnya nggak kayak agak susah Hmm. untuk dicapai kayak aku. Tapi kalau aku sih ada prinsip ya dari yang udah aku terapin selama hidupku ini Hmm. dan Apa ya tuh? terbukti Hmm. berhasil. Jadi prinsip itu believe that you can then you will. Jadi yang pertama kali kita harus lakuin tuh kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kalian harus percaya kalau oh aku bisa, sebelum kalian perang tuh harus percaya dulu kalau bakal menang gitu. Terus Oke. banyak-banyak berdoa, minta hasil yang maksimal aja gitu. Terus kalau misalnya, dan aku waktu itu juga doa kayak apapun nanti hasilnya semoga dilapangkan gitu, semoga bisa nerima. Oke. Jadi Jangan lupa walaupun orang tua juga. ngeset mimpinya tinggi juga usahanya juga harus keras ya, Din ya. Iya dong, Ya. harus laras. Oke. Untuk di perkuliahan sendiri, apakah eh, susah nggak sih adaptasinya dari kamu mungkin anak IPA terus sekarang harus belajar HI? Hmm, enggak kok, soalnya kalau di UI sendiri ya, waktu kita Hmm. awal semester 1 tuh benar-benar masih belajar pengantar, pengantar, pengantar. Jadi semuanya tuh dapat hal yang sama gitu. Oke, Jadi jadi hmm. dan kalau mau tahu lingkungan di UI sana itu benar-benar ngebantu banget teman-temannya itu apa ya? Kalau kamu nggak bisa tuh kamu pasti diajarin sampai bisa, pasti dibantu sampai bisa gitu. Nggak Oke, ada. iya. Aku juga dari Jawa juga mereka nggak yang aku nggak mau temenan sama kamu kayak gengnya sendiri yang anak-anak Oke. Jakarta gitu. Enggak. Iya, iya, iya. Soalnya kan emang kayak image-nya mungkin pada takut kali ya kalau mau masuk kayak UI gitu kan mungkin karena merasa ya anak daerah lah ya istilahnya jadinya mungkin Iya takut. ya, Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya kalau di sana pergaulannya juga nggak. membantu ya.
Oke, ya silakan untuk teman-teman yang mau tanya bisa langsung di kolom komen. Oke, untuk pembelajaran sendiri, ini berarti UI masih mengandalkan online ya sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang masih online. Dari bulan Maret malahan. Jadi kayak dulu Hmm, waktu awal banget, waktu masih corona ini masih awal-awal banget, masih 2 orang yang awal di Depok tuh kita udah dipulangin gitu. Udah langsung oke. online sejak itu sampai sekarang. Hmm. Oh ya, waktu kamu UTBK itu milihnya hukum dulu atau HI dulu? HI Aku dulu. tuh milih, oh ya milih dua kan ya, hukum sama HI ya? Iya, Ya, oke. Jadi itu kalau di rasionalnya tinggian mana? tinggi HI sih. Tinggi HI. Tapi Oke. sama-sama tinggi. Oke, jadi waktu itu ya karena emang nilainya lumayan tinggi ya, jadi emang udah pede aja masuk situ gitu. Atau gimana? Tapi sebenarnya juga kayak ada setengah pasrah juga sih, kayak Hmm. bisa nggak ya masuk HI gitu. Terus eh, terus kan cari-cari lagi apa yang aku Hmm. minatin di sana, terus tertarik ke hukum, tapi hukum itu juga tinggi. Terus dulu tuh sempet pokoknya sempat bingung juga, komunikasi juga sempat tertarik juga kan waktu itu. Terus Hmm. tapi akhirnya ya udahlah, daripada masukin, kan kalau dulu kan eh kebanyakan kalau kan ada yang tes rasional rasional nilai gitu kan. Nah itu sering dikasih Hmm. sarannya, nomor satu kamu boleh tetapin target kamu, tapi nomor dua yang masuk akal. Terus aku mikir kayak gini, kalau yang masuk akal akunya nggak suka kan kayak gimana, jadi udah sekalian Ya, yang tinggi-tinggi aja. oke. Jadi waktu itu pas masukin PTN itu apakah ada mungkin Dinda punya rencana lain, misal nggak keterima SPM ini, apakah mau tetap apply mandiri di sana atau mungkin PTN lain? Kalau aku dulu nyiapinnya, aku dulu daftar STAN. Hmm, hmm. Daftar STAN Oke. juga. Jadi, tapi kebetulan waktu itu aku dapet tesnya eh, tanggal 10 Juli seingatku, dan pengumuman SBM tuh tanggal 9 Juli. Jadi ya Oh, karena udah oke. keterima, jadi aku nggak Hmm, jadi hmm, ikut hmm. STAN. Oke, iya 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 sih itu mungkin Jujur kegalauan, ini sih. iya. Kalau kalau elegan kalau diterima di dua-duanya ya. Cuman iya sih. Jadi kalau oh berarti kalau misalnya nggak keterima situ mungkin Dinda akan lanjutnya di stan itu ya. Iya sih, tapi juga masih bingung juga, soalnya kan emang nggak, bukan minat di kedinasan, maksudnya minatnya ke yang kayak HI gitu. Kalau dari Mm-mm. mamaku sendiri juga udah kayak dukung, kayak ya udah kalau misalnya nggak dapet tahun ini, coba lagi tahun depan, kenapa enggak kayak Oke. gitu. Jadi akunya Mm-mm. sendiri waktu milih waktu itu udah kayak, oh ya udahlah, mamaku sendiri juga udah percaya, kenapa aku nggak percaya gitu. Oke. Berarti memang dukungan orang tua kali ya yang juga berperan Mm-mm. doa-doa dari orang tuanya juga ya. Oke, kalau Iya. dari itu berarti Dinda habis UTBK itu lulus dinyatakan lolos terus langsung pemberkasan atau gimana? Abis, iya, dinyatain lulus itu, terus aku ada daftar ulangnya, dan daftar ulangnya langsung berangkat ke sana gitu. Oh, Harus oke. online. Tapi kalau kayaknya Nah, kalau tahun ini online deh. online ya. Jadi kalau oh berarti udah nggak pakai tes tes yang lain ya, berarti tinggal itu bawa. Udah. Oh, oke. Cuma tuh awal masuk sih. Pas awal masuk itu ada tes IPT. Tapi waktu Oh, oke, udah IPT. keterima jadi mahasiswa, jadi semuanya bareng-bareng tes IPT. Oh, Kayak gitu, kayaknya oke. standar wajib gitu. Mhm. Oke, kira-kira kan kalau pas tahun kemarin udah pakai CBT kan ya udah pakai CAT ya, tes UTBK-nya, udah pakai komputer ya. Iya, iya. Itu kira-kira menurut Dinda sepenting apa sih kita tahu kayak nyiapin buat tahu cara pakainya atau gimana? Sebenarnya kalau masalah pakainya sih nggak terlalu susah ya, karena waktu awal Hmm, juga dijelasin sebelum mulai oke. tes. Cuman yang biasanya kalau misalnya tes gitu, yang paling bikin tegang tuh kan di pojok kanan ada waktunya tuh, kayak sisa waktu Oke. berapa. Ya, 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 ya. Kayak itu tuh jangan lupa, jangan dicek terus, tapi juga jangan lupa dicek Hmm, ya. Jadi oke. kayak kalau kita terpaku sama itu terus jadi makin gugup gitu. Dan kalau aku dulu tuh, dia kan ada kayak misalnya TPS ada empat empat Hmm, bagian. hmm, Misalnya
bahasa Indonesia. Nah, habis bahasa Indonesia misalnya ada 20 soal. Jadi selesai 20 soal itu langsung ditutup. Udah nggak bisa dibuka lagi, langsung ganti ke Oh, bagian berikutnya. Terus oke. langsung ditutup. Jadi Jadi, uh, oke, berarti kalau kejar-kejaran waktu ya itu ya? iya, jadi kalau itu kalau misalnya ini mumpung nih kalau latihan sekalian di timer aja gitu menurut aku. Jadi kayak kalian targetin sesuai misalnya kayak 20 soal 18 menit, berarti kalian ngerjain 20 soal 18 menit. Itu kalian selesai berapa, Hmm, bener berapa. Ntar coba lagi gitu menurutku biar lebih efektif. oke. Karena aku bebet juga. Mhm. Oke, jadi berarti itu waktunya itu bukan di komputernya ya? Atau di komputernya juga ada waktunya? Ada juga. Oh, ada juga ya. Jadi Hah, mirip-mirip sama CBT yang di masa prima ya? iya mirip kok. Mirip-mirip ya. Oke, jadi mungkin selain harus mikirin jawaban benernya juga harus cepet ya. Kita harus cara cepetnya Mm-mm. kayak gimana gitu ya. Iya, soalnya kan langsung ketutup gitu sectionnya. Kayak Mhm. nggak bisa mikir, oh bagian yang ini lebih gampang, nanti aku kerjain yang ini cepet, yang bagian ini jadi agak lama. Nggak bisa kayak gitu, waktunya benar-benar sama Mhm. rata. Oke, terus ada kesulitan nggak? Waktu itu kan kamu sempat belajar stan juga nih ya, walaupun mungkin bukan jadi target utama. Nah, kira-kira susah nggak baginya waktu itu? Antara, atau memang sebenarnya kamu belajar stannya cuma di bimbel aja, di rumah nggak? Atau gimana? Iya sih. Aku belajar stunnya cuma di Bibel aja dulu kayak udah pasrah gitu kayak ya udahlah kalau misalnya nggak dapet di UI kan makanya udah kayak pasrah banget tahun depan coba lagi karena Hmm, stunnya juga aku nggak belajar maksimal juga cuman kayak daripada nggak ikut apa-apa lagi masa nggak ikut apa-apa sih gitu nah ya, 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 jadi oke. maksimalnya lebih di itu sih UTBK-nya. Oke, terus untuk kan dari SMA 2 Malang ya, SMA 2 Malang tuh ada selain kamu ada yang masuk UI lagi atau enggak? Tahun kemarin ada satu dan tahun ini aku gitu. Jadi Oh, tapi ada teman dari Malang juga yang di HI atau enggak? kalau di HI nggak ada. Oh, enggak ada ya. Oke. Berarti sendirian ya yang dari Malang ya. Iya, tapi pernah macem-macem juga jadi kayak is okay gitu. Oke. Terus peralihan nih dari misalnya dari anak SMA terus ke dunia perkuliahan. Kira-kira gimana Dinda? Butuh adaptasi atau mungkin ya udah biasa aja atau gimana? Pastinya butuh adaptasi sih karena kuliah tuh benar-benar stres gitu loh. Kayak tugas tuh nggak sebanding sama waktu SMA. Kayak waktu SMA tuh kita emang jam belajarnya kayak panjang banget gitu rasanya. Tapi selesai jam belajar di sekolah tuh ya udah, paling juga tugas sekolah cuman gitu kan. Kalau di kuliah tuh kalian jam belajar tuh cuman dikit doang. Kayak oh yaudah kelas cuman berapa jam, 1,5 jam gitu. Tapi kalian ngerjain tugas tuh bisa sampai jam 3 pagi kalau aku sendiri kayak Oh, ya itu sih perlu dibiasain kayak jangan terlalu stres juga kayak temuin cara buat kalian refreshing kalau misalnya karena tuh bakal hektik sehektik itu apalagi buat kalau anak yang merantau kan selain mengerjakan tugas dan segala macam kan harus apa ya harus merawat diri sendiri istilahnya oke. gitu. Jadi di sana sempat homesick atau enggak? Kalau aku kalau dibilang homesick sih enggak ya karena aku bukan tipe orang yang karena Oke. waktu kecil kan juga sempat pisah sama mama juga jadi kayak udah biasa Mhm. gitu jauh kan jadi kayak oh ya udah tapi kalau kangen rumah pasti ada apalagi kalau pas lagi tugas sebanyak banget terus aku kayak waktu pengen nangis gitu pengen pulang gitu. Oke, iya. Jadi eh tadi kita balik lagi ke UDBK SBMPTN. Jadi sebenarnya eh ya kita harus ngeset mungkin walaupun kita kadang agak ragu ya sama kemampuan kita gitu. Cuman kita harus ngeset kalau kita merasa kurang ya berarti persiapannya ditambah mungkin kayak gitu ya. Dan emang waktu itu kampus yang terbersih di Dinda itu emang UI ya, maksudnya bukan UGM atau ITB mungkin. Iya sih emang UI karena kalau dari aku ya aku merasanya yang Hmm, paling bagus tuh di UI dan kayak oke. eh, banyak banget cerita-cerita kayak dari orang-orang yang udah
udah terkenal, maksudnya yang udah sukses. Kalau misalnya gimana ceritanya di UI, terus kayak Hmm. eh pengen banget sih bawa mama ke sana, terus kayak ngerasain, apalagi kayak tujuannya ya pasti ntar kalau misalnya ini jauh banget sih, kalau misalnya udah wisuda bisa dapet yang paling Hmm. bagus terus bawa mama naik panggung gitu. Oke. Oh, iya, iya, iya. Jadi emang dari awal Dinda riset dulu ya. Jadi riset dulu beberapa kampus gitu ya, dan yang terbaik mungkin itu. Jadi Dinda tuh awalnya milih kampus dulu atau milih jurusan dulu? Em, Jurusan sih. Jurusan dulu. Berarti milih HI dulu ya. Iya, aku milih HI dulu, terus cari Hmm. yang di mana yang bagus. Terus waktu itu aku dapat 4 yang aku sempat kayak pikirin di UI, UGM, Unpad sama UNER. Oh, oke. Jadi Dinda emang mau keluar dari Malang ya sebenarnya ya. Oke. Dan dapatnya ya yang paling cocok di situ ya, di UI itu. Ya, Oke. Iya. eh Silakan untuk teman-teman yang mau tanya, langsung aja di kolom komen. Oke. Jadi selain, oh ya, kalau untuk kan butuh administrasi juga ya di sana, maksudnya kayak tempat tinggal kayak gitu. Nah, persiapannya Dinda waktu tahu keterima UI gitu gimana? pertama aku nyiapin kan kalau di UI itu ada asrama. Jadi nanti mahasiswa baru apalagi yang di luar Jabodetabek itu nanti bisa tinggal di asrama dan harganya itu murah banget, 300.000 Oke. cuman per bulan. Maksudnya Oh. dibagikan sama tinggal area lain di sana ya. Cuman Mhm, ya mhm. pasti kalau misalnya, tapi asramanya tuh kalau di UI sendiri letaknya tuh agak yang paling ujung. Oh, Jadi jadi agak agak jauh kali ya? iya, gak jauh kemana-mana. Jauh ya. Tinggal Mhm, ke mhm, kampus juga harus naik bis kan, harus naik Bikun. mhm. Kalau dari asrama, terus itu kayak jadi pertimbangan aku juga dan waktu itu, tapi udah sempet daftar dan tidak beruntungnya Mhm. kamarnya tuh habis di satu orang depanku banget. Oh, oke. Jadi kayak Jadi sistemnya daftar dulu gitu berarti ya? Biasanya daftar dulu. Jadi waktu barengan sama daftar ulang, seingat. Kalau Mhm, nggak gitu, mhm, iya sih. Terus setelah itu tuh kayak langsung, aduh gimana gitu. Terus kan sempat cari-cari kos juga, sempat riset kalau mhm. misalnya jaga-jaga. Terus akhirnya, eh tapi kok kayak susah gitu jalannya. Aku lihat-lihat akhirnya tanya aja ke satpamnya asrama, gimana. Terus akhirnya cari-cari deh, waktu itu ditemenin sama omku juga. Akhirnya Mhm. kita nemu tempat kos dan ya enak gitu. Jadi Oke, langsung jadi di sana. itu pas udah pengumuman ya berarti ya? Udah. Oke, jadi mungkin buat adik-adik yang mau masuk kuliah juga harus dipertimbangkan itu juga kali ya. Jadi mungkin jauh-jauh hari harus tahu. Soalnya kan kalau mungkin udah lewat pendaftaran, udah lewat pengumuman tuh biasanya agak susah kan dapetnya untuk yang Iya, mungkin maksudnya harga udah kayak terjangkau. banyak yang ngetek gitu. Soalnya kan dulu aku kayak nggak tahu banget kan daerah Jabodetabek. Aku pikir nggak terlalu Hmm, jauh banget. Ternyata emang ya jauh. Jadi makanya juga anak Jabodetabek tuh kalau di UI sendiri banyak yang ngekos. Jadi kayak rebutannya oke. selain sama anak yang di luar itu sama mereka juga. Jadi harus disiapin. Oke, jadi tadi mungkin dari awal riset dulu, risetnya tentang akreditasi, tentang eh, apa peringkat-peringkat kampus juga. Nah, selain itu juga kalau untuk untuk kelengkapannya mungkin untuk tempat tinggal kayak gitu ya. Iya. Nah, oke. Eh, kita lihat dulu. Oke, ada pertanyaan. Jadi waktu itu Dinda sampai H-1 ya untuk yang mempelajari untuk belajarnya kan biasanya ada yang sistemnya udah H-1 udah nggak belajar lagi, misal kayak gitu, atau Iya. masih malamnya mungkin masih belajar atau gimana? Kalau aku eh
sore sih maksimal. Sore tuh aku Hmm. selesai review-review, terus habis itu istirahat, benar-benar yang istirahat total. Kayak, Hmm. eh aku kan suka main game juga, jadi aku main game, nonton film, kayak, pokoknya benar-benar istirahatkan diriku, terus di waktu malamnya juga tidur lebih awal, biar besoknya bangun lebih pagi, terus langsung siap-siap buat berangkat. Oke. Waktu itu tesnya di mana, Indah? Aku yang pertama dapet di UB, Hmm. Oke. Yang kedua? yang kedua di UIN Maulana Malik Ibrahim. Oh, iya. Jadi itu Dina langsung datang waktu hari H atau Hamin satu ngecek dulu atau gimana? Hamin satu aku ngecek dulu cari ruangannya yang mana. Oke, Jadi jadi itu bener-bener mungkin cari jalan. salah satu tips ya. Jadi pas hari H udah tinggal langsung masuk aja ya ke ruangannya ya. Jadi Iya kan. nggak Soalnya kalau nyari. misalnya pas di masih nyari tuh kayak malah pikirannya ke bawah yang lain, terus malah tegang sendiri kan. Aduh, ini aku belum nemu ruangannya, aku dan lain sebagainya gitu. Oke, terus pas hari H itu datang lebih pagi atau berapa menit sebelumnya? Aku setengah jam sebelum tes dimulai Setengah atau jam sebelumnya. lebih aku udah sampai di sana. Terus aku Oke. baca-baca soal lagi sebelum masuk gitu-gitu. Oke. Oke, jadi dulu sistemnya eh, tas, buku-buku gitu dikumpulkan atau kayak gimana? Dikumpulkan, diambil semua. Kita bahkan nggak cuman bawa itu eh Kartu peserta. printnya daftar UTBK, kan ada tuh kita Hmm, daftar terus ada printnya itu kan yang harus di print, nah cuman bawa itu doang, bahkan alat tulis disediain di dalam, bener-bener nggak boleh bawa. oke. Iya, oh jadi waktu masuk ruangan ya, jadi ditinggal di luar atau gimana? Tinggal di luar ya? Ditinggal di rumah, ada orang yang Oke. jagain gitu, diambilin. Hmm. Terus itu berarti waktunya yang TPS sama TKA itu totalnya jadi berapa? Langsung satu sesi itu atau dibagi dua? Langsung satu sesi, Langsung satu sesi itu 2 jam atau berapa? Ingat nggak? kayaknya 2 jam setengah deh sih. 2 jam setengah. Itu cukup nggak? Atau terlalu singkat sebenarnya? Sebenarnya terlalu singkat sih, jujur. Karena Hmm. kayak aku juga merasa waktu selesai kayak sayang banget tadi nggak bisa yang maksimal dan akhirnya milih ngacak karena nggak sempet. Ada juga kayak gitu. Hmm. Tapi diisi semua ya waktu itu, waktu ngerjain. Iya, karena waktu itu kan dikasih tahu sistem penilaiannya nggak ada nilai minus kan, jadi Minus ya. mending diisi aja lah gitu. Oke, waktu itu masih ingat nggak nilai yang paling tingginya di apa? Eh, yang pertama banget, paling tinggi aku di TKA yang Hmm. matematika. Oke, oke. Kalau yang paling rendah? Paling rendah waktu itu aku bahasa Inggris, TPS bahasa Inggris. Aku ada yang kayak, oh iya, apa cerita bahasa Inggrisnya tuh bener-bener yang bukan cerita yang gampang. Oke, Jadi perlu ya, pemahaman itu juga kan. Jadi kayak bener-bener nggak bisa diremehin TPS-nya. Harus hati-hati. ya. Berarti sama ya TPS-nya waktu yang bahasa Inggris dua dua cerita, masing-masing 4 soal, sama nggak? Masih ingat nggak? Iya, yeah. Oke, jadi ini juga ada rumor. Tadi Dinda bilang kuantitatif itu susah ya. Mm-mm. Ya, tahun ini tuh kuantitatifnya akan berbahasa Inggris. Sangat. Jadi ini belum resmi sih, cuman ada isu-isu yang udah bikin ketir-ketir para siswa-siswi ini. Ya jadi ya kalau yang istilahnya kan bahasa Indonesia aja masih susah ya, yang kuantitatif apalagi bahasa Inggris gitu. Jadi emang butuh persiapan, walaupun sekarang enak karena nggak perlu nyiapin TKA-nya, cuman ya TPS-nya itu yang harus hmm, lebih lebih banyak persiapannya. Terus yang untuk Mungkin yang sesi 2 tertingginya kalau sama. enggak sih, kalau sesi 2 tuh aku kan kayak bener-bener kok bisa sih bahasa Inggrisku segini. Waktu itu
kan Hmm. per mata pelajaran dan nilai aku ingat waktu itu bahasa Inggrisku 400 berapa gitu dan itu kayak menurutku rendah banget kayak kok bisa sih sampai segini terus akhirnya Hmm. yang kedua tuh aku benar-benar fokusin dan akhirnya kayak sama rata gitu. Oh, jadi yang sesi Jadi sih keduanya akhirnya mirip-mirip sama ya. Tapi lebih iya. susah nggak soalnya yang sesi dua? Kalau sesi dua itu lebih susah di TKA-nya. Oh, TPS-nya enggak ya? TPS-nya Oke, masih bahkan kayak bisa dibilang sama atau mungkin agak lebih gampang dikit. hmm. Terus itu berarti kan dengan teman-teman sebelah yang pas tes itu juga berbeda ya soalnya ya. Sempet sempet tanya nggak atau enggak? Enggak sih, enggak Iya, soalnya iya. nggak ada waktu sama sekali buat aja. Iya sih, sempet. Berarti nggak sempet Tapi diskusi atau apa untuk pas selesai ujian gitu, enggak ya? enggak sih, tapi kayaknya kalau menurut aku sendiri pasti beda. Maksudnya sekalipun nggak beda tuh ngacak gitu kan soalnya Hmm. karena sistemnya juga CBT, nggak mungkin sama antara sama lain. Oke, jadi kalau Dinda waktu ngerjain itu pas waktunya habis selesai atau mungkin sebelum waktunya habis udah selesai, atau gimana? Sebelum waktunya habis sudah selesai kayak 31 menit atau 30 detik sebelum waktunya habis itu aku kalau bisa udah semuanya udah aku jawab dulu. Terus kalau misalnya atau bahkan sebelumnya lagi. Terus nanti sisa Hmm. waktunya aku tinggal koreksi lagi mana yang aku gak yakin gitu-gitu. Jadi kalau Oke, kapanpun webnya ditutup, kayak kapanpun soal ini ditutup dan pindah itu, aku udah selesai. udah selesai. Oke, jadi kalau Ya. misalnya nggak bisa ya apa Dinda coba jawab ya sekira-kira aja, baru nanti Mm-mm. dibalik lagi ya gitu. Oke, jadi bukan Iya, oh nggak bisa harus ditinggal ya, jadi tetap dikerjain ya. iya. Jadi kalau aku kemarin tuh kayak sempet eh, awalnya kan sempet mikir juga, apa nanti kalau misalnya aku nggak bisa kayak dilompatin dulu, dikosongin, terus nanti ngulangin lagi di awal, ngulangin lagi. Tapi aku takut di nanti setelahnya ada soal yang susah juga yang butuh waktu banyak jadi mending kalau misalnya udah nggak bisa kalau aku dulu waktu targetin 1 menit sih kalau sampai 1 menit aku belum nemu jawabannya aku jawab yang lain dulu ya habis bisanya dulu nanti aku ulangin. Oke, terus harus tetap tenang ya waktu ngerjain ya. Mhm. Iya Tetap banget tenang. soalnya oh iya kenapa aku nggak bahas aku ingat karena sebelahku itu waktu kemarin kebetulan aku nggak tahu sih emang semuanya dibikin sistem gitu atau enggak tapi kebetulan dua-duanya dia saintek. Oh, oke. Ya, 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 ya. Jadi ya, ya percuma juga ya. Mau tanya apa juga ya. Ya akan Heeh. bisa bahas juga. Oke, oke, oke. Ya, ini ada pertanyaan. Oke, tadi kita balik lagi ke perkuliahan. Jadi selama kuliah tuh, tadi kan Dinda bilang sebenarnya udah terbiasa sebenarnya jauh dari orang tua gitu. Nah, tapi apa sih yang bikin kamu ngerasa ini kan harus apa-apa sendiri, ya kan? Harus kalau ada masalah-masalah juga mungkin dihadapinya sendiri gitu. Nah, kira-kira apa sih yang paling bikin, aduh kangen rumah nih gitu, yang dari orang tua tuh apa sih? Em, yang paling bikin kangen rumah waktu tugas-tugas tuh numpuk banget dan kalau waktu kuliah kan nggak mungkin kita cuman oh terserah sih sebenarnya ini pilihan tapi kalau dari aku Hmm, sendiri aku nggak mau yang cuman kayak kuliah terus langsung pulang hmm, kuliah pulang. Tapi aku juga pengen aktif di organisasi kepanitiaan gitu jadi aku pribadi juga banyak ikut kepanitiaan dan pas tugas numpuk dan kepanitiaan lagi sibuk-sibuknya kayak itu bener-bener capek banget ke badan dan ya itu yang bikin kayak pengen pulang. oke, cuman uh, pertimbangannya apa? Selain itu mungkin kenapa kok kan biasanya ada nih yang kuliah udah kupu-kupu aja, kuliah pulang aja. Nah, kenapa Dinda milihnya organisasi? Mungkin selain mengisi waktu, ada pertimbangan lain? Kalau yang paling utama di aku sih aku percaya kalau kita terjun ke masyarakat yang paling kita butuhin tuh koneksi. Oke. Jadi selama masih kuliah maksudnya masih ada kesempatan buat membangun relasi yang sebesar koneksi relasi yang sebesar-besarnya kayak aku ini tuh kayak kalau mama aku sih bilang kayak gini kita nggak tahu teman-teman kita yang mana yang bakal sukses banget dan nanti bakal bantu kita gitu. Jadi Benar-benar. gimana ini semuanya. Oke, berarti ya kita memperluas koneksi juga ya. Terus mungkin untuk kehidupan organisasi itu juga akan berguna nantinya kalau kita lamar kerja mungkin gitu ya. Iya ya.
Dan bahkan walaupun sekarang lagi online gini, aku juga Hmm. tetap ikut organisasi kepanitiaan gitu, walaupun jalannya online juga. Oke, jadi tetap tetap jalan ya. Hmm. Oke. Untuk kehidupan kampus juga, ini kan tidak dari Malang ya, dari daerah. Pasti kehidupannya di Jakarta juga beda lah gitu. Jadi kayak pergaulannya berbeda. Nah, gimana sih bikin apa yang Junda lakukan biar tetap ya bergaulnya tetap dengan anak-anak yang ya yang baik, tidak terpengaruh mungkin kehidupan yang di Jakarta kayak gitu. Itu gimana? Kalau kebetulan kan aku masuknya di FISIP. Kayak udah rumor banget di UI itu kalau anak-anak FISIP tuh yang paling wow gitu. Oke. Jadi kayak, tapi walaupun kayak gitu tuh bukan berarti kayak, oh aku nggak mau temenan sama kamu gitu. Kalau aku lebih pakai Mm, prinsip, aku temenan, tapi kayak kalau misalnya kamu ngelakuin itu dan itu nggak cocok sama aku, oh ya udah apapun yang kamu lakuin itu kayak udah urusanmu gitu, kamu pilihanmu dan aku yang harus tentuin sendiri mana yang baik buat aku, mana yang buruk buat aku. Jadi tetap temenan sama semua. Cuman kayak ya kalau budaya di sana kan mm. ya gitu maksudnya. Jadi ya pinter-pinter pilah-pilah ini baik gak sih kalau aku lakuin kayak gini. Kalau misalnya emang nggak baik, oh ya udah jauh apa nggak usah dilakuin gitu. Mm. Cari yang lainnya aja. Oke, soalnya kan pasti banyak ya yang kayak ya godaan-godaan itu pasti ada gitu di sana. Karena eh seberapa beda sih sama di sini pergaulannya? Beda beda banget sih. Kalau misalnya di sini Hmm. kan eh kayak kita masih apa ya? Ya udahlah aku ambil satu aja deh kayak susah banget Hmm. jelasin gak pakai contoh. Saya kayak mabukan gitu. Kalau misalnya Hmm. di sini kan kayak udah jelek banget kayak janganlah kalau gitu kayak di Hmm. sana tuh kayak udah hampir oh biasa banget gitu. Oke. Jadi ya banyak lah yang kayak gitu tapi kayak kitanya sendiri yang harus membentengin diri kita jangan sampai ikut-ikutan mungkin kadang aku pernah apa ya mungkin ada yang pernah terpikir kalau misalnya di sana Hmm. kalau misalnya nggak ikut gitu nanti dibilang ansos takut dia punya Hmm. temen gitu menurutku nggak perlu khawatir kayak gitu kayak kamu bisa berteman di bidang yang lainnya pasti banyak yang temen yang di lain nggak perlu temen di jalur itu. Oke. Eh, ya jadi Jadi ya perkuliahan itu mungkin banyak yang masih agak takut, mungkin dari bukan cuma dari siswa tapi orang tua juga agak takut mungkin untuk anak-anaknya buat kuliah di luar, mungkin di luar Malang kayak gitu. Jadi mungkin itu tergantung dari pribadinya aja ya, pribadi masing-masing dan gimana cara kita untuk memilih teman-teman juga, memilih pergaulan juga. Jadi menjaga menjaga kita sendiri gitu. Oke, jadi mungkin ada ini kita kayaknya sudah waktunya sudah hampir habis. Mungkin ada pesan-pesan semangat buat adik-adik ini yang masih galau untuk milih PTN menjelang UTBK. Buat semuanya, kalau mau milih PTN jangan lupa di riset dulu. Nanti tuh gimana akreditasinya, prokernya gimana, maksudnya proker kerjanya itu loh. Nanti kalian suka atau enggak, terus diomongin juga sama orang tua, jangan lupa diskusiin karena pendapat sama dua orang tua tuh ngaruh banget sama kehidupan kalian. Kalian nggak bisa lepas dari orang tua, jadi jangan lupa itu. Terus siapin benar-benar apa yang perlu disiapin buat UTBK, jangan sampai ada yang kelupaan walaupun itu kayak surat administrasi berkas yang harus di Hmm, print jangan lupa dibawa dan lain-lain tuh penting banget selain belajar ya hmm. terus jangan lupa istirahat karena menurutku bagian dari belajar itu istirahat. Oke, oh ya satu lagi deh, satu lagi. Jadi waktu kamu kan persiapan untuk berkas-berkas itu ya, itu kamu apakah buka website atau kamu ikut kayak grup-grup belajar atau gimana? Yang berkas buat UTBK. Jadi kayak kan kayak untuk daftar ulang atau untuk persiapan UTBK kan banyak kan yang akhirnya gagal karena berkasnya kurang kayak gitu. Kalau Itu aku kamu dapat infonya dari mana? buka websitenya jadi aku Buka sering-sering website. buka website terus bener-bener kalau ada info tuh aku screenshot atau bahkan aku catat terus
aku bikin checklistnya kalau udah yang aku bikin udah aku kerjain. Jadi misalnya berkas ini, nanti yang udah aku print atau udah aku siapin, bener-bener aku taruh di satu map terus aku checklist. Oh, udah ada gitu. Oke, jadi Karena itu ya, sayang itu banget. mungkin salah satu tips kan, soalnya kalau misalnya banget kalau misalnya sebenarnya nilai-nilainya mungkin udah cukup atau tesnya mungkin udah Mm-mm. mampu tapi berkas-berkasnya kurang. Oke, ya cukup. Terima kasih banyak Dinda untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, semoga sukses dan bisa Amin. segera masuk kuliah konvensional lagi. Amin. Ya. Terima kasih Dinda. Kasih semangat semuanya. Oke, jadi itu tadi obrolan kita bersama Dinda, mahasiswi Universitas Indonesia, angkatan tahun 2019, jurusan Hubungan Internasional. Harapan kami semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk para adik-adik ataupun orang tua dalam menyiapkan diri menjelang UTBK SBMPTN 2020, karena banyak sekali perubahan yang terjadi, uh, mulai dari jadwal pelaksanaan, materi, sampai ke teknisnya, jadi cara-cara pelaksanaannya. Nah, untuk info-info mungkin adik-adik butuh info-info yang terupdate, bisa langsung menghubungi kami, bisa via DM atau langsung ke WhatsApp kontak person kami. Dan kami juga ada kelas intensif yang tentunya kita melakukan prosedur-prosedur yang sesuai menghadapi new normal ini. Dan kita juga mengadakan kelas online untuk adik-adik yang di luar kota. Dan kita juga ada tryout UTBK gratis. Nah, itu bisa langsung di DM aja kalau mau tahu untuk syarat-syaratnya. Nanti kita akan langsung kasih. Untuk penyelenggaraan tryoutnya hari besok dan hari Minggu. Ya, gitu aja. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kita akan ketemu lagi di live video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.